Hai semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dalam acara Mang and Ming TV, yaitu acara yang tidak penuh dengan sensasi namun mengedukasi, acara yang tidak viral namun menjunjung tinggi moral. Masih setia bersama saya, Komik Art dan partner setia saya yaitu Komang Oke. Dan mari kita fokus untuk bercuap-cuap setelah intro berikut ini. Check it out. Tahukah Anda film animasi yang menarik ini? Ya, betul sekali. Ini adalah animasi Tom and Jerry. Adalah sebuah film animasi yang sangat populer di era tahun 90-an. Nah, berbicara terkait dengan animasi yang menarik, ya tentunya untuk membuat animasi seperti Tom and Jerry ini, ya diawali dengan sebuah perencanaan yang menarik juga. Nah, perencanaan ini dikenal dengan storyboard. Nah, seperti apa sih sebenarnya itu storyboard? Ya, ayo kita simak penjelasannya berikut ini. Check it out. Storyboard adalah sebuah perencanaan, desain sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Tujuan dari pembuatan storyboard itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sebagai sebuah panduan untuk pihak yang terlibat dalam pembuatan video atau animasi. Kemudian yang kedua adalah untuk menggambarkan alur cerita secara garis besar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menjelaskan proses pergantian, perpindahan setiap frame atau elemen, serta berperan dalam pengaturan waktu atau timing pada setiap scene. Nah, ada pun beberapa jenis-jenis storyboard. Yang pertama itu adalah storyboard tradisional, kemudian storyboard thumbnail, dan storyboard text only. Nah, kita akan bahas yang pertama. Storyboard tradisional itu adalah jenis storyboard yang menampilkan gambar yang dilengkapi dengan note atau deskripsi di sampingnya. Salah satu keunggulan storyboard jenis ini adalah proses pembuatan video atau animasi itu lebih mudah karena menampilkan penjelasan yang sangat detail. Namun tentunya karena prosesnya itu menuntut detail, jadi kelemahannya adalah memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, storyboard thumbnail. Nah, storyboard thumbnail ini adalah storyboard yang berbentuk sketsa-sketsa gambar. Nah, storyboard thumbnail berisi nomor sebagai indeks dan pergerakan kamera atau karakter yang ditandai dengan simbol atau anak panah. Nah, pembuatan storyboard ini lebih simpel dan cepat, namun hanya bisa dipahami oleh beberapa orang karena detailnya yang kurang maksimal. Kemudian yang ketiga, yaitu kita akan masuk ke storyboard text only. Nah, sesuai dengan namanya text only, jadi storyboard ini disampaikan hanya melalui teks tanpa ilustrasi visual. Nah, adapun kelebihan dari storyboard text only ini, jadi tidak memerlukan kemampuan menggambar yang mahir atau hanya cukup menggunakan deskripsi berupa tulisan saja, sehingga tentunya bagi teman-teman yang tidak memiliki keahlian menggambar yang mumpuni, jadi tidak menghalangi untuk proses pembuatan storyboard ini. Nah, setelah kita memahami tujuan dari storyboard, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa komponen penyusunan dari storyboard. Nah, ada beberapa komponen storyboard, namun kali ini kita akan membahas atau menyederhanakannya. Nah, agar kita lebih mudah untuk memahaminya ya. Yang pertama tentunya yang pasti adalah judul ya. Nah, komponen judul ini itu di dalamnya berisi tentang judul film apa yang kita akan buat, kemudian video pembelajaran apa yang kita akan tampilkan. Kemudian yang kedua adalah adegan keberapa atau episode yang keberapa atau scene yang keberapa. Nah, ini adalah di elemen atau komponen judul. Kemudian yang kedua itu adalah komponen visual. Nah, di komponen kedua ini memuat elemen seperti gambar, teks juga termasuk visual. Ini misalnya ada teks yang besar-besar itu sebagai
point of interest, kita menjelaskan sesuatu. Nah, teks di sini itu dianggap sebagai elemen atau komponen visual. Kemudian tentunya ada foto, grafis, dan jenis efek atau transisi yang ada pada video. Nah, ini ada termasuk di komponen visual. Kemudian yang ketiga itu adalah audio. Nah, komponen ketiga ini tentunya berisi mengenai uraian audio. Ya, baik dari bentuk musik atau lagu latar atau background. Kemudian ada audio yang kemungkinan berisi suara transisi ketika perpindahan scene, atau juga audio berupa rekaman suara atau rekaman dari narator. Kemudian komponen yang keempat itu adalah dialog atau narasi. Nah, komponen yang keempat adalah sebuah narasi atau dialog dalam video atau animasi. Nah, dialog atau narasi ini itu dibuat dalam bentuk teks dalam storyboard, sehingga nanti ketika dalam video itu memerlukan seorang narator, jadi narator itu memahami dialog atau narasi apa yang harus dilengkapi dalam sebuah video atau animasi. Nah, demikianlah penjelasan singkat terkait dengan storyboard. Selanjutnya, mari kita bersama berkreasi membuat video atau animasi yang menarik. Nah, tentunya dengan perencanaan atau storyboard yang menarik juga. See you in the next video. Thank you dan selamat berkreativitas.